Yuk, balik lagi di Berita Gulat BMF Wrestling. Udah lama gak bikin video ya. Terakhir bikin video berapa? Seminggu yang lalu. Soal berita ya, gak bikin dulu. Kemarin karena sakit pak, 1 minggu ya. Jadi ini saya rilis hari apa? Hari Minggu mungkin ya, gak tahu. Mudah-mudahan gak ngaret ya. Hari Minggu tuh hari Senin lah. Pasti upload. Mungkin bareng sama videonya yang di sebelah. Atau mungkin lewat dari itu. Tapi mudah-mudahan enggak ketabrak sama jadwal yang di sebelah ya. Jadi kenapa saya gak upload itu karena saya tepar hari Minggu itu ya. Ini aja biasa aktivitas, bisa makan, makan aja gitu. Terus ada hajat dan lain sebagainya. Nah, yang gak disangka-sangka hari Senin itu saya bangun jam 5:30 pagi, tiba-tiba ngek perut tuh langsung. Perut tuh gak karuan, langsung kayak aduh ini apa gitu. Nggak ada juntrungannya lah, nggak ada kejelasannya, ini kok tiba-tiba perut begini, tiba-tiba perut begitu. Tapi masih maksain buat kerja. Setengah hari nggak kuat, emang udah nggak kuat, akhirnya pulang sampai rumah langsung habis badan saya. 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Ini Selasa, Rabu tuh 3 hari tuh kena. Hari Kamis udah agak mendingan ya, hari Jumat ya hari ini itu udah lebih baik lagi. Dan teman-teman, kalau misalkan kenapa saya backgroundnya beda, karena ini nggak lagi di rumahnya dan emang lagi nyempetin bikin video, makanya saya coba bikin dengan peralatan yang ada, dengan kemampuan yang ada. Ini juga sebenarnya terbatas, termasuk sama ini juga waktunya juga, karena saya record jam berapa, jam 10 malam pak. Gak sempet juga gitu, belum sempat tadi. Bisa sih tadi sore sebenarnya bikin langsung, cuman gak keburu karena saya kan pergi dulu dan baru sempatnya jam segini. Ya udah nggak apa-apa. Ya kalau yang di sebelah sih pasti bakal lebih bagus ya buat ininya, soalnya nyari timing juga. Cuman kalau yang di sini ya udahlah, sempatnya aja asal kontennya tetap masuk gitu. Oke, ada beberapa bahasan yang mungkin bisa saya bahas. Itu yang pertama soal AJ Styles. AJ Styles kan kita semua tahu ya, minggu kemarin di SmackDown dia bukan di Red Tour lawan Carmelo Hayes. Terus baru satu match itu dia cedera katanya. Orang banyak yang bilang itu beneran, itu gimmick dan lain sebagainya. Cuman kalau kata saya sih ini lebih ke ya bisa dibilang gimana ya, real sih, kesannya lebih ke real. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat detailnya ya, ada bukan yang pertama, justru yang kedua itu kelihatan banget. Kalau teman-teman lihat si highlight dari matchnya yang dikasih sama WWE, si AJ lawan Melo gitu, karena saya nonton live-nya juga, kalau saya nonton full. Jadi kan kalau yang pertama kan botch-nya itu waktu AJ moonsault. Kalau yang kedua itu waktu Fireman Kevin Neckbreaker. Nah, yang kedua itu kan harusnya eksekusinya itu waktu dia mendarat, si kakinya itu lurus. Nah, AJ ini posisinya agak ngangkang posisinya, telat gitu. Bukan telat, dia lebih ke positioning kurang. Makanya waktu AJ ngebanting mau neckbreaker, kaki belum siap dan akhirnya waktu kena ke Melo ya cedera gitu. Makanya kalau bisa dibilang ini real apa fake, mungkin saya bisa bilang ini real. Tapi ya balik lagi, terlalu banyak pengamat gulat yang bisa dibilang, tapi kan bang ini settingan dan sebagainya. Ya kalau misalkan teman-teman mau bilang ini settingan atau enggak ya terserah juga. Saya kan nggak meributkan soal ini settingan atau enggaknya gitu. Tapi kan saya pengen lebih ke ini beneran apa bohong sih gitu. Sakitnya beneran sakit sih, saya cukup yakin tuh sakitnya beneran sakit. Cuman kalau ditanya ini emang bagian dari yang direncanakan atau enggak ya saya juga nggak tahu. Nanti kita lihat aja, kalau misalkan besok ya, nanti saya nonton ya. Kalau misalkan besok nih, ketika ini kan video pasti lewat ya rilisnya. Nah kalau misalkan si AJ kembali gitu ya, muncul dengan kondisi yang baik-baik aja, mungkin itu bisa dikatakan real lagi fake gitu ya, emang udah direncanakan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia belum muncul, berarti bisa dikatakan real. Mungkin bisa salah satunya patokan seperti itu. Cuman lagi-lagi terlalu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan.
untuk mengetahui sesuatu. Mengetahui soal itu ya lebih tepat. Oke. Berikutnya itu soal AEW yang sudah fix sama Warner Bros. Sudah perpanjang untuk kontrak berapa? Nggak tahu sih berapa tahun juga. Jadi nilainya itu katanya bertambah dari 150 juta ke 185 juta. Ini kemarin siapa yang bilang jadi 2 miliar? Udah gila emang. Makanya AEW itu kalau misalkan teman-teman mau hitung-hitungannya sekarang ya sampai kapanpun ya kayaknya terlalu ini. Tapi kalau tapi kalau misalkan kita ngomongin gitu ya, pengen nyampe 1 miliar aja dealnya. Karena si Netflix itu bisa di atas itu gitu. Netflix itu untuk 10 tahun 50. Maupun punya kan 1 tahun 5M. Dan itu cakupannya banyak banget gitu. Berarti kan 5M itu jangkauannya memang sangat luas. Ya ke semua negara yang memang ada akses Netflix-nya, terus juga tidak ada kontrak eksklusif dengan stasiun lain. Misalkan dengan seperti di kalau UK sekarang TNT Sport, kalau di Raw kayak sama USA sama CW misalkan yang di NXT dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau nggak ada signing seperti itu, semua masuk Netflix by default. Termasuk Indonesia. Udah fix ya ini ya, kalau ini udah fix. Nah ini yang si AEW ini katanya dia bakal apa ya namanya? Ya nggak ada perubahan, jadi dealnya tetap sama. Dynamite seperti biasa, Rampage seperti biasa, dan Collision seperti biasa gitu. Meskipun ada yang bilang, oh Rampage mau bubar, nanti ganti sama Shockwave di Fox dan sebagainya. Lebay aja sih kalau kata saya. Saya nggak bilang itu bohong ya. Lagi-lagi saya selalu tegaskan itu bukan bohong. Cuman gini, teman-teman kalau misalkan baca beritanya mau aja dibohongin gitu. Karena emang nggak ada klarifikasi dan sebagainya kan. Baik itu Anikan ataupun siapapun itu kan murni dari gorengan-gorengan media ya. Jadi kayak udahlah, jangan terlalu diharapkan gitu ya udah. Kalau misalkan benar kejadian bagus, kalau enggak juga ya udah. Kemarin bahkan sampai WrestleMania kan ikut ngegoreng kan si Swerve itu. Swerve itu bilang gitu, kita bakal TNT, TBS, dan nanti akan masuk Fox kayak gitu. Yang mana itu kan berlebihan ya kalau kata saya, karena tidak perlu sampai Wrestle ikut nge-defend. Cukup fansnya aja. Yang meskipun fans nge-defend pun udah why gitu ya. Tapi kan wrestler ikut defend itu jauh lebih why kalau kata saya. Sehingga ya gimana ya? Lebay aja sih kalau ngomongin soal AEW. Terus juga ada yang bilang itu kan naik dari 150 dari ke 185 ya. Nah katanya si 35-nya itu kenapa bisa naik? Karena katanya, kata si Meltzer itu Warner Bros itu punya saham 3% di AEW. Nah jadi 35 juta itu adalah tambahan karena Warner Bros punya saham. Jadi kayak itu keuntungannya gitu. Keuntungan dari Warner Bros punya AEW. Yang mana buat saya sih satu, AEW itu kan perusahaan privat ya. Jadi ketika misalkan teman-teman nanya apakah benar seperti itu, ketika jawabannya nggak dapat ya udah. Karena faktanya juga private company nggak perlu jawab isu-isu pentingnya. Selama isunya tidak terbuka secara luas, nggak perlu dijawab juga. Bahkan kalau udah kebuka pun nggak ada hak buat jawab. Kalau misalkan dia nggak mau gitu, ya udah mau jawab apa? Kalau dia nggak mau, kita juga nggak bisa ngarep dia maksa kan? Ya cuman lagi-lagi kemarin kan dibantah ya sama NXT gitu. NXT 800 ribuan, AEW cuman 300 ribuan. Nah itu kan banyak yang bilang ya, oh itu bahkan ada loh sampai ada yang bikin konspirasi bahwa WWE itu jadi mengarahkan Topan Melton. Sekarang kan lagi ramai Topan Melton. Topan Melton itu digunakan untuk menghancurkan AEW. Masalahnya, saya baca di beberapa forum di Facebook bilang kalau mereka justru nggak bisa nonton NXT. CW itu justru banyak yang nggak bisa nonton di daerah terdampak tuh dibandingkan apa? Dibandingkan nonton Dynamite masih bisa nonton malah. Kan waktu itu Dynamite pindah ke hari Selasa ya.
itu masih bisa nonton gitu loh. Enggak, saya masih bisa nonton. Saya bisa nonton AEW tapi saya nggak bisa nonton NXT. Kan justru malah jadi blunder ya si klaimnya itu, seakan-akan propaganda yang gak masuk kalau kata saya. Bahkan di titik ini kalau kata saya yang bisa mengalahkan fans AEW itu cuman fans bukan sama pendukung-pendukungnya itu aja. Dharma Pongrekun nomor 2. Itu loh, makanya lebay kalau kata saya soal begini-begini tuh. Oke, yang berikutnya itu soal Martha Hart. Tahu sendiri Martha Hart siapa ya? Istri dari almarhum Owen Hart, the man, the myth, the legend. Waktu itu kan komennya di Mr. McMahon tuh, si Mr. McMahon sendiri, si Vince, itu dia ngomong kalau ya pokoknya dia juga nggak bisa apa ya namanya, ngambil pilihan gitu. Ketika Owen Hart meninggal tuh, dia apakah harus tetap lanjut dengan show-nya atau harus diberhentikan? Karena gini, dia juga ada di posisi yang dilema waktu itu. Kalau misalkan Owen Hart berhenti show-nya ya gara-gara Owen Hart terus berhenti show-nya, ya dia nggak bisa muasin penontonnya gitu. Pasti ada sebagian penonton yang nggak puas, dalam arti menurut dia ya, bukan menurut saya, menurut dia ya penonton kan punya hak penonton adalah menonton sampai selesai. Kalau misalkan di-cut tanpa alasan yang jelas, berarti kan kita harus ya kasarnya apa ya, kayak kasih tanggung jawab gitu. Kita juga harus bayar tanggung jawab kita yang tersisa. Caranya apa ya nggak tahu, tapi kan jelas ada tanggung jawab, ada beban moral ya yang harus diberikan gitu. Sementara kalau si Owen Hart itu mati terus dilanjutin itu ya, gak respect kan sama Owen Hart yang pertama. Terus ada sebagian yang gak puas juga karena ada orang meninggal kok tetap lanjut gitu, kayak gitu. Dan Martha Hart termasuk ke dalam salah satu yang nomor 2 gak respect gitu sama Owen Hartnya, karena udah meninggal kok masih tetap dilanjutin gitu. Jadi menurut Martha Hart ya, Vince McMahon itu kayak ngambil kesalahan yang signifikan ya, karena dia melakukan langkah nomor 2. Apakah saya setuju dengan hal ini? Nggak tahu, saya nggak mau komen juga. Karena gini, yang pertama, saya belum full nonton Mr. McMahon. Saya udah nonton, tapi belum full, baru 1-2 episode aja. 2 episode kedua pun masih bolong-bolong ya, belum full gitu. Episode 1 udah nonton full. Cuman kayaknya nggak akan saya review juga. Jadi saya singgung dikit-dikit aja gitu kalau ada yang bahas soal si Mr. McMahon tadi. Jadi Martha Hart masih fokus dengan statementnya, masih fokus dengan stance-nya, yaitu apa? Dia ingin menuntut ya keadilan yang layak. Bagi siapa? Bagi Owen Hart. Yang dituntut siapa? Vince McMahon, WWE, dan manajemen yang terlibat di zaman dulu itu. Makanya kenapa Martha Hart lebih milih ke AEW daripada ke WWE. Ya terserah juga sih, gak ada masalah juga. Jadi banyak orang loh yang protes soal hal itu. Kayak, lu ngapain sih? Kayak AEW disayang banget, WWE ditai-tai gitu. Ya serah-serah dia juga. Kan balik lagi, itu kan pilihannya dia, bukan pilihan kita. Pilihannya kita misalkan lebih suka sama salah satu, ya sudah silahkan. Gak ada masalah kok. Oke, terus yang berikutnya ya. Bentar, yang ini dulu gitu ya. Oke, oh iya udah. Terakhir itu soal race card. Race card apa bang? Race card? Kartu ras. Karena gini, sekarang tuh lagi rame ya soal isu yang digiring oleh media-media terhadap WWE, bahwa WWE dianggap rasis gara-gara tidak nge-push wrestler kulit hitam ke level tertinggi gitu ya untuk belakangan ini. Yang mana isunya digoreng dari mana? Dari AEW ketika Swerve menang World Champion. Kata saya sih lucu ya. Kalau misalkan pada bilang-bilang, wah Swerve adalah fastest rising minority World Champion dan lain sebagainya. Ya masalahnya AEW bangkit, lahir sudah di zaman yang berbeda dengan WWE, di mana
Di WWE olahraganya masih segmented, olahraganya masih regional, posisinya, terus juga pemerhatinya tidak banyak, komentatornya tidak banyak, dan tanda kutip ya komentator, bukan komentator beneran, bukan kalau komentatornya belum banyak, peminatnya belum banyak, wrestlernya bahkan belum banyak juga, sehingga mau gak mau opsinya ya bakal tetap itu aja. Misalkan gak kepilih kulit hitam, ya memang bukan fan favorite aja, kurang lebih seperti itu. Ataupun misalkan tapi dia fan favorite bang, berarti kan dia lagi-lagi yang sudah teman-teman ketahui, dia bukan favoritnya Vince McMahon. Jadi yang harus disalahkan siapa? WWE-nya? Enggak lah, yang bikin yang bikin salahin gitu. Tapi kan faktanya kalau misalkan teman-teman mau lihat, 2006 Booker T World Champion, 2011 Mark Henry World Champion, Bobby Lashley, Big E, Kofi Kingston WWE Champion. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bilang kayak WWE kok lama banget ya buat membangkitkan hal seperti itu, ya faktanya juga perusahaannya juga perusahaan lama. Jadi ketika dia aware sama isu-isu seperti ini dan baru awareness sekarang, ya buat saya sih itu bukan hal yang harus dipersoalkan banget. Justru kalau teman-teman mau ributnya dari hal-hal seperti itu sih, buat saya gak usah nongkrong di sini lah. Bukan yang saya mau. Saya lebih rela kehilangan subscriber sih, tapi ketika kita diskusi kebuka semua gitu, daripada harus puja-pujaan dan lain sebagainya gitu. Karena ya lagi-lagi masih banyak kok fans yang hate out of nowhere soal konten dan lain sebagainya. So kalau misalkan mau hate soal konten, ya ini gambar burik bang, gak apa-apa. Tapi kan masih kritik ya, bang gambar burik gitu, bang sound burik dan lain sebagainya. Tapi kan saya lagi nabung buat invest di hal-hal itu. Salah satu yang mungkin akan kerasa di kamera ya, saya mau ganti device. Ini kan record pakai tablet ya, tablet kurang mantep nih. Jadi nanti saya mau masuk ke HP lagi, balik ke HP. Tapi kan kalau HP ini ya, HP ini butut pak. Ini cuman Xiaomi, gambarnya Fuswen kelihatan, sorry ya. Itu kan Xiaomi Redmi Note 10. Ini HP tahun 2021, ketinggalan banget. Ini 2023 nih tablet Redmi Pad ini 2023. Makanya, tapi kamera kan burik ya, makanya saya butuh yang lebih bagus lagi dari sekarang. Mungkin nggak bisa buru-buru juga gitu, nggak bisa langsung nih teman-teman upgrade terbaru ya, nggak bisa juga. Mudah-mudahan sih bisa kekumpul tahun depan, mungkin bisa mulai lah ya, seenggaknya biar teman-teman lihat gambar saya lebih jernih juga gitu. Dan mudah-mudahan masih tetap ada waktu buat berkonten. Kalau misalkan teman-teman bilang, bang editing yang bagus bang, ada grafik dan lain sebagainya, saya bukan nggak mau belajar, tapi ribet juga ya, jadi belum ada waktunya gitu loh. Tapi kalau misalkan minta dibubuhin konteks, dalam artian bang nanti masukin gambarnya atau item-item buat diskusinya nanti misalkan di next episode, atau misalkan by request teman-teman mau minta saya bahas apa, nanti saya coba bantu dengan hal itu ya. Entah nanti kasih di link deskripsi atau di videonya langsung dibubuhin konteksnya seperti apa ya. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Komen juga ya kalau ada ide, kritik, saran, dan lain sebagainya. Sekian.